Bagi teman-teman yang merantau, ingatlah pesan dari ayah, ibu, saudara-saudara yang ada di rumahmu. Tetap jaga mental kekuatan dalam diri. Welcome to Kamar Pergerakan. Nah, terus apa sih suka duka abang itu seorang mahasiswa yang merantau? Ya kalau suka dukanya sedih aja ya, kangen aja sebenarnya ya. Kangen sama Ine sama Ama yang ada di Aceh itu. Iya, berapa tahun nggak ketemu. Iya, sebenarnya kalau 2 bulan 3 bulan nggak video callan tuh asal duh kayak tertekan gitu batin. Tapi sering komunikasi ya gitu. Iya, yang waktu awalnya dulu ya sering kan. Lama kelamaan teman udah banyak, ada yang ngajakin masuk organisasi, di kawasan ada teman yang ngajak ngobrol, terus ada yang ngajak main ke kampus, organisasi, ikut kepanitiaan. Jadi waktu-waktu hari-hari kita kosong itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. Apa sih kegiatan yang positif bagi abang? Kegiatan positif yang di kampus khususnya kita ngadain acara gitu, kayak kegiatan-kegiatan lah, kemahasiswaan kan. Terus gitu bang, ya paling ngerasa nggak punya duit kali ya. Ya. Bingung buat makan kan, Bang, emang makan abang itu kayak gimana? Ya sebenarnya lebih kepada ini aja sih, masak aja ya sebenarnya, nggak jarang beli diri. Iya, kita belajar mandiri. Kita udah dituntut buat ngerantau kayak gini, pasti kita harus bisa semua. Ya. Dimana masa ini cuci baju dulu udah sebulan 2 minggu misalkan baru dicuci, ya jangan lah. Ya kita jadi benar-benar pure survive buat mandiri, segala apapun harus dilakukan sendiri. Iya. Jadi apa-apa harus sendiri. Kita harus bisa ngatur keuangan juga. Waktu dikirim belanja kan bulanan. Jadi target tuh kirim bulan tanggal 1 nih. Maksimal tuh habis tanggal 20, 25. Nggak nyampe sebulan. Ya. Itu pinter-pinter sih kita ngatur keluaran, duit buat ngeprint tugas, buat makan, buat beli sampo, beli gosok gigi, odol kan buat gosok gigi, atau beli makan, lauk. Sempet nggak sih bang berpikir waktu dulu ya, waktu pertama kali kesini, berapa minggu atau berapa bulan, aduh kayaknya pengen balik lagi ke Aceh, suasananya nggak enak di sini, aduh kangen orang tua, kangen adik-adik, kakak, saudara-saudara yang ada di sana gitu. Yes. Atau kangen suasananya, aduh pengen balik aja gitulah, nggak mau kuliah di sini. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Iya, kalau kayak pemikiran kayak gitu ya, saya pribadi saya udah bulat. Jadi saya tuh nggak ada setengah-setengah lagi loh. Maksudnya udahlah 2 semester nih, aku pengen pulang nih, itu kan nggak ada sebenarnya. Ya saya harus nggak pernah berpikiran seperti itu ya. Iya, jadi tekad kita bulat satu, tujuan kita buat belajar, buat dapat pengalaman yang banyak. Ya. Pasti sih kalau misalkan punya pemikiran seperti itu, mental abang itu pasti diujikan di sini kan. Ya, pasti. Bukan hanya harus survive mandiri, tapi kan lebih daripada itu abang harus berpikiran lebih jauh. Maksudnya setelah lulus ini mau ngapain kan? Ya. Abang jadi kalau misalkan setelah lulus nih di Cimahi nih, abang mau kayak gimana? Sebenarnya kalau tujuan akhir ya, siapa sih yang nggak pengen kerja, ya kan? Lulus kuliah pasti tujuannya kerja. Ada yang nggak kerja juga, banyak. Langsung nikah. Nggak langsung nikah juga, maksudnya ya pingin survive lebih jauh gitu, nggak mau kerja gitu. Ya mereka lebih pingin usaha, pingin apa, atau pingin nganggur, matengin karirnya dulu kan. Ya, kalau saya pribadi
ya saya buat kerja ya pasti ada dorongan tuntutan sebenarnya buat orang tua, apalagi orang tua saya udah tua ya, udah bilang Ya, orang tua ya udah tua sih, orang tua ya, ya masih muda. maksudnya belum muda kali gitu. Udah tua ya, jadi saya juga berpendirian bahwasanya saya ingin lebih maju dari orang tua saya. Orang tua saya S1. Maju sampai mana? Maksudnya secara jenjang ya, Oh karir iya. ya. Maksudnya orang tua saya S1, saya jangan S1 gitu. Tapi itu kan nanti kita pikirkan lagi. Ya, minimal saya harus di atas orang tua saya. Cita-cita. Satu derajat. Berarti cita-cita abang gimana? Kalau misal tadi bilang pengen lebih maju dari orang tua, pengen Ya. lebih lah dari orang Ya, tua. secara jenjang. Secara jenjang. Berarti cita-cita abang itu sampai mana? Cita-cita saya pengen ngebahagiain orang tua saya. Itu Yang pasti pertama. setiap anak pasti memiliki cita-cita Iya. yang membanggakan, ingin sukses. Iya. Nah, dalam arti pertanyaan saya, maksud saya bang ini, cita-cita sampai ujung cita-cita abang itu sampai mana gitu? Saya pingin tahu ujung cita-cita abang itu sampai mana. Pengen ini sih saya pengen ngebangun perubahan di daerah saya sendiri, berkembang, ingin mengembangkan lah lebih luasnya ya. Lebih ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di Gayo khususnya, dimana Gayo itu sendiri belum relevan untuk dicontoh gitu. Maksudnya kota terbagus gitu. Maksudnya kita lebih mematangkan kan buat pengembangan di Gayo dalam sisi ekonomi, kesejahteraannya kan, rakyatnya, dalam arti petani juga. Dalam arti abang setelah lulus dari sini itu punya cita-cita untuk kembali lagi pengalaman Pasti abang di Aceh, ya. untuk membangun di sana. Membangun. Setelah survive dengan perjalanan abang Iya, insya Allah. di luar Insya pulau Allah. abang. Nah, kemudian bang, apa sih keinginan abang untuk lebih jauhnya itu merubah Aceh itu kayak gimana? Secara jenjang, secara jarak perjalanan abang dari pengalaman untuk kembali lagi ke Aceh itu ingin ngapain? Ya, saya pribadi ini ya saya asli orang Gayo kan, generasi muda di dataran tinggi Gayo. Mau tidak mau, saya harus bisa memimpin Gayo yang nanti 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Iya, minimal kita harus berpendirian seperti itu. Begitu sih, lebih jelasnya gitu kan. Bupati lah. Ya, Bupati, ya. Dalam arti Bupati. abang ini secara jenjang karirnya yang hari ini telah melakukan suatu perjalanan mempelajari ilmu Iya. pemerintahan, ilmu politik, Iya. yang nanti supaya ketika balik ke Aceh atau tempat kampung halaman abang itu bisa menjadi seseorang Iya. ataupun seorang figur di Aceh gitu. Bercita-cita seperti itu ya bang? Iya, lebih kepada ngerubah tatanannya yang ada di Aceh ya. Ya. Secara psikis abang hari ini seperti apa sih bang setelah melalui COVID selama 2 tahun ini? Apa yang abang rasakan gitu? Sebenarnya ya pasti setiap orang pasti mengeluh kan. Jangankan orang kecil, orang tinggi juga pasti ngeluh. Dimana Orang kecil, orang tinggi gimana? maksudnya orang yang yang body shaming gitu? Iya, maksudnya orang ekonomi yang di bawah rata-rata gitu. Oh ya. Dan Dari ekonominya ya? Ya, Oh. ya secara ekonomi. Hmm. Jadi di mana COVID ini dibenturkan dengan keadaan ekonomi kan. Di tengah lagi sekarang ditambahnya kan level PPKM yang ada di Jawa Bali. Jadi masyarakat yang di bawah maksudnya sangat disayangkan, sedih kita melihat. Dimana Apalagi abang gitu kan selaku orang yang merantau Iya, iya. dari Aceh. Iya.
akibat dampak dari akibat COVID ini seperti apa gitu. Ya sebenarnya saya kan sekarang lagi nyusun skripsi. Ya masalahnya di persulit lah. Kayak bukan dipersulit ya, lebih kepada sulit aja kalau semuanya serba online. Online kan, apa-apa online semua kan, segalanya online dari rumah kan semua. Jadi ekonomi juga yang ngaruh yang dari orang tua, dimana kita di sini diem, nggak ada penghasilan sama sekali, jadi kita udah habis aja yang ada gitu loh, nggak ada kemajuan sedikit pun. Ya itu sih lebih disayangkan juga kan, mahasiswa yang baru kan, yang baru masuk kuliah dibenturkan dengan COVID sekarang, ya mau nggak mau yang online. Ya itu tergantung dia lagi, apakah dia bisa memanfaatkan waktunya buat belajar di rumah selain kuliah. Ya toh pada intinya kuliah juga kan tergantung mau atau tidak kita. Tapi saya punya asumsi loh bahwasanya online itu sebenarnya bukan permasalahan, tetapi solusi. Solusi supaya mengimbangi zaman. Orang kuliah di luar negeri juga pada online kok. Online semua ya. Iya. Rapat pada online kok. Tapi kan enggak, maksudnya dari sebelum kita mengalami situasi seperti ini, mereka sudah beberapa tahun sebelumnya sudah melakukan hal seperti itu. Nah, kita itu hari ini sudah ditempatkan kepada posisi modernisasi. Jadi lebih ingin maju gitu. Kalau misalnya kita selalu bertatap muka dan lain-lain, kita tidak bisa mengimbangi zaman gitu. Ketinggalan zaman jauh gitu kalau misalkan kita dibandingkan dengan orang yang di luar negeri gitu, seperti Amerika, seperti di Eropa, secara teknologi lebih maju ya. Iya. Nah, hari ini kita tuh dihadapkan dalam situasi supaya bisa sama seperti mereka gitu, bisa tahu juga akan rapat online seperti apa, akan belajar online seperti apa dan lain-lain, secara virtualisasi itu seperti apa. Dan sebenarnya itu dampak positif bagi saya, dan saya bisa mengalami hal seperti itu, saya bersyukur gitu. Tetapi maksudnya Bang, dalam situasi PPKM seperti ini kan mungkin di Aceh juga dipersulit gitu, akan ekonominya susah menjual kan ke luar negeri dan lain-lain. Nah, yang hari ini Abang rasakan tuh seperti apa Bang? Ya sebenarnya saya nggak jauh beda ya, ngambil spesifik yang Abang udah jelaskan tadi, bahwasanya di Indonesia saat ini kita garis besar aja ya, secara teknologi itu belum mumpuni lebih jauh, dimana ketertinggalan atau keterbatasan seseorang itu tidak bisa disamakan rata. Ya misalnya gadget atau HP, ya kan penghasilan di Indonesia ataupun pekerja ataupun orang tua kan belum bisa maksimal buat membeli HP untuk belajar online buat anaknya nih. Nah jadi kan kasian juga yang orang-orang yang di bawah gitu, orang-orang yang ekonominya masih rendah, dengan posisi PPKM kan nggak ada penghasilan. Kalau misalnya nih kayak yang jual-jualan makanan di pinggir jalan, nggak ada yang pembeli, warung apa segala macam pada tutup, penghasilan nggak ada. Apalagi untung kan, tanda kutip kan. Iya sih. Iya. Juga merasakan disayangkan. Walaupun nih dari Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan buat kuota ya gratis. Ya. Itu solusi apakah permasalahan lagi Bang kalau menurut Abang? Itu sebenarnya masalah sih, itu hanya untuk orang-orang yang punya HP aja sebenarnya. Punya HP. Itu gimana tuh misalnya anak SD atau Tapi kan sekarang orang-orang pada punya HP tuh. Ya kan nggak semuanya yang punya HP. Yang berkecukupan secara ekonominya. Kan ekonomi sangat penting kan. Sangat sulit sekarang di tengah PPKM sekarang. Apalagi dibenturkan kabarnya COVID ini saat keadaan sekarang kayak meningkat lagi kan, makanya ada PPKM sekarang. Satu lagi Bang. Ya. Kasih ini dong saran buat teman-teman kita yang merantau juga gitu, sama-sama merantau, mahasiswa, kasih semangat, mahasiswa yang jauh ya.
Ya sebenarnya orang yang merantau. sebenarnya mahasiswa yang jauh dari orang tuanya jangan sering mengeluh lah pada intinya. Dimana itu kalian dididik untuk belajar, dapat pengalaman, diajar buat mandiri. Jadi pasti fasenya susah dulu. Fasenya pasti susah dulu. Nggak ada susah awal, ininya terakhir kan. Susah di akhir, senangnya di awal kan. Kalau mengutip peribahasa itu berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian, iya, gitu ya. berenang dahulu, susah-susah dahulu. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya, jadi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu kan. Iya, sepakat tuh. Jangan muter-muter dari coba balik lagi. Jangan muter-muter dari. Tiket pesawat lumayan mahal. Jadi bingung. Terus gimana? Jadi gitu, tapi pesan saya buat anak atau mahasiswa yang jauh dari orang tuanya, kan sekarang teknologi canggih, kan bisa video callan kalau belum bisa balik ke kampung halaman. Ya, yang penting semangat aja kuncinya, belajar, kita gapai cita-cita. Ya paling segitu. Iya. Ya, sukses buat anak-anak perantauan dimanapun berada lah. Plus buat kita semua, bagi teman-teman yang merantau, ingatlah pesan dari ayah, ibu, saudara-saudara yang ada di rumahmu. Tetap jaga mental kekuatan dalam diri, karena laki-laki karena seorang yang berantau harus punya mental yang kuat. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang berantau dari luar pulau. Aku yakin kalian pasti bisa sukses. Terima kasih. Amin. Salam Kamar Pergerakan.